Prime 8, delivering the most trending news. Pagi hari ini bersama Angga dan Indi di Prime Time. Dan kita akan ngobrol. Spesial banget nih. Spesial banget. Kenapa? Karena kita akan ngobrol dengan seseorang yang selama berminggu-minggu ini muncul di pemberitaan. Padahal kemarin kita sempat bertanya-tanya, apa kabar abang kita ini? Iya ya, apa kabar? Laksamana Cheng. Laksamana Cheng. Bang Yusri, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, most people kita akan bincang dengan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara dan juga Ketua Umum PBB. Weh. Ini kalau melihat bagaimana penampilan beliau hari ini, sehat ya Bang ya? lagi di luar kota kabarnya Bang ya? Sekarang ya? Iya, lagi di acara PBB sampai besok. Oh, jadi nggak bisa pulang ke rumah, jadi tetap tinggal di sini di Kelapa Gading. Oke, Bang, tapi Abang nih kayaknya hari ini cerah ceria. Apakah karena ada yang mengatakan mendukung. Apa itu, Bang? Sebenarnya biasa-biasa saja ya. Ini kan masalah yang sudah sangat lama ya. Pada tahun 1998 ya, ketika terjadi reformasi pada waktu itu memang sudah ada pembicaraan ini tentang maju ke pencalonan Presiden Republik Indonesia, dan saya pikir memang saya sudah cukup dikader cukup lama oleh Presiden Soeharto dan Mensesnek Murdiono pada waktu itu, karena saya direkrut untuk masuk ke Seknek pada tahun 1992 sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan Pak Harto. Jadi bagaimana cara mengurus negara, bagaimana cara menyelenggarakan negara, bagaimana tata tertibnya. Karena tugas saya pada waktu itu adalah menyiapkan naskah-naskah kepresidenan, surat-surat presiden, materi persidangan kabinet, menyusun risalah sidang kabinet, surat-surat presiden sampai kepada pidato presiden. Jadi kira-kira pada waktu itu kalau saya disuruh jadi presiden itu saya nggak perlu banyak mikir panjang. Saya tahu apa yang harus dikerjakan oleh seorang presiden. Oke, Bang, tapi ini pernyataan dari Pak Jokowi nih di acara Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang di Kelapa Gading yang menyatakan bahwa dukung Yusril jadi Capres-Cawapres 2024 nih. Menanggapi ini, Abang gimana tuh, Bang? Ya, itu yang saya katakan tadi, karena ini bukan masalah baru, dan Pak Jokowi sempat satu ketika bertanya dengan saya, Pak Yusril, apa yang terjadi pada tahun 1999 waktu Pak Yusril maju sebagai calon presiden di sidang MPR pada waktu itu, karena waktu itu kan belum ada pemilihan langsung seperti sekarang kan. Jadi pada waktu sidang MPR tahun 1998 itu agendanya spesifik memilih presiden dan wakil presiden. Jadi MPR itu sudah menyusun ya. Besok jam 7 pagi terakhir itu calon-calon menyerahkan semua persyaratan pencalonan presiden untuk diadakan pemilihan presiden itu pada jam 10 pagi. Nah, saya jam 6 pagi itu menyerahkan semua persyaratan. Dan kita tunggu 7. Tidak ada calon lain. Satu-satunya saya pada waktu itu. Tapi ketika sidang dibuka, ya Pak Amin Rais pada waktu itu mengatakan ada 3 calon, dan kita kaget. Nah, kata Pak Amin Rais, semua calon sudah menyerahkan syaratnya. Saya nggak percaya. Dan itu terjadi kegaduhan. Saya didorong-dorong ke dinding, dipaksa, didesak-desak supaya saya mundur. Alasannya Anda masih terlalu muda, segala macam. Saya pikir ya saya muda. Tapi kalau dan pengalaman barangkali ya saya nggak bisa dibilang muda juga ya. Saya sekolah filsafat politik dan hukum tata negara. Sekian lama saya menangani urusan kenegaraan di Seknek termasuk krisis 98. Nggak bisa dikatakan saya lebih muda dari pengalaman dibandingkan jauh sama sekali. Ya, lalu apa yang terjadi pada waktu itu ya, sebenarnya pada waktu itu menurut TAP MPR-nya, kalau calon presiden itu yang memenuhi syarat cuma 1, MPR itu mensahkan secara aklamasi. Jadi Anda bisa bayangkan kalau pada waktu itu saya teriak kepada Pak Amin, coba Pak Amin dibuka
Berapa orang tuh ingin lihat, apa betul Gus Dur sama Bu Mega itu menyerahkan persyaratan atau tidak? Kalau tidak, berarti cuma ada satu calon. Harus disahkan secara aklamasi. Tapi kan saya dengan jiwa besar pada waktu itu, saya mengundurkan diri. Anda ingat peristiwa itu? Ya, saya itu sebenarnya tinggal selangkah jadi presiden. Jadi, tapi saya tidak ribut, saya diam-diam aja. Saya pikir orang jadi presiden itu kan suratan takdir juga. Bukan karena dia berusaha, bukan karena pengalaman dia, bukan karena keterlibatan di dalam politik, tapi barangkali juga ya, karena memang takdir dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau jadi ya jadi, kalau nggak jadi ya nggak jadilah, nggak apa-apa juga. Gitu. Iya, Abang ini kan bulan Januari nih, masih panjang perjalanan dan situasi politik masih dinamis banget gitu ya. Salah satu yang Abang sampaikan juga di pemberitaan ini mengenai kata-kata yang bikin agak kaget juga nih untuk masyarakat. Tulisannya seperti ini judulnya nih, Yusril .2. Jika diverifikasi betul-betul tidak akan ada partai yang lolos. Nah, ini setelah jeda berarti ya. Kita akan bahas setelah ini kan masalah bagaimana kita itu menyusun sebuah undang-undang. Saya pada waktu Megawati jadi presiden, pada waktu itu saya menyelesaikan lebih 100 undang-undang, dan sebagian besar undang-undang itu masih berlaku, dan itulah yang mereform struktur kenegaraan kita ini. Ya, di zaman saya itulah lahir undang KPK, undang PPATK, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, undang-undang tentang Mahkamah Agung, tentang segala macam, undang-undang pemisahan TNI Polri, dan itu reformasi yang luar biasa terjadi pada tahun 2002-2004 pada masa kepresidenan Megawati, dan pada waktu itu saya ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman yang bertanggung jawab dalam mendraft undang-undang ini. Nah, persoalannya ketika undang-undang pemilu disusun, yang terakhir itu adalah undang-undang tahun 2017 yang berlaku sampai sekarang ini, itu mengatur tentang sistem pemilu. Antara lain juga mengatur tentang sistem pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Itu yang Anda tanyakan kepada saya. Jadi sekarang ini ada 6 orang yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi supaya itu dibatalkan dan dikembalikan kepada sistem proporsional tertutup. 8 partai menolak, ya, PDIP yang setuju, PBB setuju, kemungkinan PSI juga setuju, dan dulu rupanya memang ada perorangan yang mengajukan pengujian terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi, dikabulkan sistem proporsional terbuka. Nah, Ibu Megawati mengkritik sistem proporsional terbuka itu. Ya, memang ini ada plus minus ya. Kalau sistem proporsional itu tertutup, jadi kekuatan kekuasaan pimpinan partai itu menjadi sangat besar. Dia akan menentukan siapa calon-calon yang merekrut, dan nomor urut menjadi penting. Ya. Sementara kalau proporsional terbuka, itu partai itu nggak perlu melakukan pengkaderan, ya. Meskipun partai itu tidak punya sejarah, tidak punya rekod politik dalam sejarah Republik Indonesia, tapi kalau dia buka orang terkenal, artis, ya, dia rekrut orang yang punya uang, ya, istri bupati, pengusaha dan lain-lain, ya, dia kampanye dan kemudian terpilih sebagai anggota DPR. Hasilnya DPR yang sekarang. Anda lihat kan bagaimana DPR sekarang ini memproduk undang, begitu lemahnya. Hampir tidak ada inisiatif daripada DPR, dan ketika membahas undang-undang Cipta Kerja sebagai satu contoh, itu sambil lalu aja membahas jadi. Akhirnya kan jadi masalah besar. Nah, berarti menyangkut itu yang Bang. Bagaimana? Oke. Berarti menyangkut kualitas politik. Mereka yang dipilih. Jadi gitu ya, Bu Mega nggak setuju itu. Ya, Bu Mega menganggap ini orang kok nggak pernah dikader, ya, nggak pernah dilatih di partai, tidak pernah mengikuti jaringan tingkatan-tingkatan kepemimpinan, tiba-tiba jadi anggota DPR. Nah, akhirnya uang, ya, demokrasi kita berubah, ya, menjadi monokrasi, menjadi urusan uang aja sekarang ini, dan ini tidak sehat bangsa kita ke depan. Saya partai itu harus mengganti orang, ya. Baik. Bang. Itu berarti dasar kenapa juga PDIP kemudian menuntut untuk dikembalikan ke PDIP dan itu didukung juga oleh PBB juga. Oke. Bang, ini ada di
pemberitaan. Tapi kita tahan dulu ya. Iya. Tapi kita tahan ya Bang ya. Boleh kita jeda dulu nggak Bang? Boleh jeda dulu nggak Bang? Ya, Sebentar ya. silakan. Iya. Oke, baik. Masih bareng sama Angga sama Indi, kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, setelah yang satu ini tentunya. Most 105.8 delivering the most trending news, masih bersama Angga dan Indi di Prime Time, dan most people, Bersama juga ya, kita dari tadi masih ngobrol dengan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Nah, ada satu pernyataan Bang Yusril yang menurut saya sih lumayan agak bikin kaget dan menohok gitu ya Bang ya, yang mengatakan bahwa jika betul-betul diverifikasi, tidak akan ada partai yang lolos. Nah, gimana tuh Bang? Jadi begini, pemilu kita ini kan jelimet ya. Persyaratan untuk mendirikan partai juga sudah jelimet. Sudah berdiri partainya, untuk ikut pemilu lebih jelimet lagi. Ada verifikasi untuk pengesahan sebagai badan hukum, dan kalau sudah sah sebagai hukum untuk ikut pemilu, dilakukan verifikasi lagi. Dan verifikasi itu ada administrasi, ada verifikasi faktual. Nah, kemarin itu perintahnya, partai yang sudah ada di DPR, itu hanya verifikasi administrasi. Partai yang sudah ikut pemilu berkali-kali, tapi tidak punya wakil di DPR, nah harus dilakukan verifikasi faktual dan administrasi. Partai baru harus verifikasi administrasi dan faktual. Saya mengatakan begini, ada aturan-aturan tuh yang agak sulit dipertanggungjawabkan secara akademis, berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Jadi, partai politik itu, kalau dilakukan verifikasi faktual, dia harus mempunyai 1.000 anggota per kabupaten kota. 1.000. Iya. Sekarang Anda lihat ya, partai politik yang terdaftar di Kumham itu hampir 300 jumlahnya. Yang kemarin minat mau ikut pemilu mungkin ada sekitar 50-an partai. Verifikasi itu ada dua jenis, ya, verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Jadi kalau partai itu mau didirikan, itu harus diverifikasi administrasi dan faktual oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau sudah disahkan sebagai badan hukum, mau ikut pemilu, daftar lagi di KPU. Dan akan dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kembali oleh KPU. Nah, kemarin putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa partai yang ikut pemilu dan punya kursi di DPR itu hanya verifikasi administrasi, tidak perlu ikut verifikasi faktual. Partai yang ikut pemilu berkali-kali seperti PBB itu ikut pemilu dari 99 sampai hari ini. Ya, ikut pemilu terus, itu harus verifikasi administrasi dan faktual lagi. Partai baru harus ikut verifikasi administrasi dan faktual lagi. Dan saya katakan aturan-aturan ini jelimet dan sulit dipertanggungjawabkan secara akademik berdasarkan fakta-fakta empiris di lapangan. Kenapa? Beri satu contoh begini. Setiap partai itu dia bisa ikut pemilu kalau dia mempunyai anggota 1.000 minimal per satu kabupaten kota. Nah, di Indonesia ini ada 500 lebih kabupaten kota. Kan Anda lihat ya, Anda lihat misalnya di Sumatera ada kota Sawah Lunto, itu penduduknya cuma 20.000. Ya. Ada Kabupaten Maibrat di Papua, ada Kabupaten Yahukimo di Papua, penduduknya itu cuma 10.000. Nah, Anda bisa bayangkan kalau penduduk di satu kabupaten itu cuma 10.000, 10.000 itu dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai bayi. Ya, anggaplah orang dewasanya cuma ada setengah. Berarti kan cuma 5.000 orang. Sekarang partai yang 50 itu ya harus punya anggota 1.000 di kabupaten itu. 1.000. Saya kira tidak ada satu partai pun yang akan mempunyai anggota 1.000 di situ. Adalah partai-partai yang partai-partai Islam, atau kalau dulu ada partai Kristen misalnya. Bagaimana susah payahnya partai seperti PBB misalnya untuk merekrut 1.000 anggota di Kabupaten Ubud misalnya di Bali. Bagaimana bisa merekrut 1.000 anggota di Pulau Rote misalnya di Nusa Tenggara Timur. Yang di satu kabupaten itu barangkali orang Islam 1.000 pun nggak ada jumlahnya. Jadi ini problem di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, ya. Ada PKS, ada PBB, ada P3, ada PAN, Partai Islam. Harus merekrut 1.000 anggota. Berarti PAN PBB ini memenuhi syarat kalau di Puncak Jaya ada 4.000 orang dewasa Muslim yang jadi anggota partai ini.
Kecil sekali kemungkinan. Semua partai kalau lolos, kalau diverifikasi benar-benar jujur, saya kira tidak ada satu partai pun yang lolos. Jadi mestinya aturan-aturan yang harus dipertanggungjawabkan secara akademik, kira-kira seperti itu. Oke, Bang, kalau tadi Abang mengatakan bahwa kalau benar-benar jujur, maka tidak ada satu partai pun yang lolos. Lalu kemudian produk dari KPU selama ini kita melakukan pilpres dan lain-lain itu masih legal kan? Masih legal kan, Bang? Karena dia sudah merupakan sebuah keputusan hukum kan? Keputusan hukum KPU, partai-partai sudah diverifikasi dan dia memenuhi syarat. Memang ada cara-cara untuk menyiasati itu. Jadi dia harus memenuhi syarat itu 75%, tidak di seluruh kabupaten kota. Nah, itu aturan yang dibikin sama KPU. Jadi tentulah, misalnya kita katakanlah, misalnya kampung saya sendiri, Provinsi Bangka Belitung misalnya, di situ hanya ada berapa kabupaten dan hanya ada satu kota Pangkal Pinang. Nah, PBB harus lolos di 75%. Kalau di situ ada 10 kabupaten, berarti kan kita harus lolos di 8 kabupaten. Kita cari aja 8 kabupaten yang kita punya anggota 1.000. Yang 2 kabupaten kita sisihkan. Jadi akhirnya semua partai ya kucing-kucingan seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi menurut saya sih sebenarnya untuk apa sih partai politik itu dipersulit? Itu karena MK sendiri membuat keputusan yang saya sendiri tidak sependapat sama MK. Ya. MK mengatakan bahwa macamnya itu dimaksudkan untuk penyederhanaan partai politik. Dan katanya amanat konstitusi untuk penyederhanaan partai politik. Ada threshold tadi. Nah, threshold untuk masuk ke parlemen, threshold untuk mencalonkan presiden, wakil presiden. Katanya untuk memperkuat sistem presidensial. Saya kira yang dirumuskan MK itu bukan rumusan hukum, itu rumusan politik. Memperkuat sistem presidensial bukan persoalan hukum, itu persoalan politik. Ya. Kemudian apa namanya? Untuk amanat menyederhanakan partai. Siapa yang mengamanatkan? Mana? Saya tanya di sidang MK, tolong yang mulia ditunjukkan kepada saya pasal berapa dari UUD yang mengamanatkan kepada MK untuk menyederhanakan partai politik. Saya katakan ya, saya ikut orang yang mengamandemen UUD 45 dan saya menyusun undang-undang MK itu. Ya. Iya. Tidak ada satupun ya. Itu amanat itu demokrasi, kebebasan. Saya ditunjuk Presiden Habibie pada waktu itu. Saya sebagai Deputi Mensesnek pada waktu itu. Pak Habibie bilang, Yusril, kau draft undang-undang partai politik, undang-undang pemilu. Ya. Tapi undang-undang pemilu hanya didraft oleh tim lain, Pak Ismail Suni. Saya mendraft undang-undang partai politik. Intinya itu kita mau kebebasan. Nah, zaman Pak Harto kan partai cuma 3. Golkar, ya, PDI, kemudian P3. Zaman reformasi kita beri kebebasan orang bikin partai. Kan saya tanya, semangat reformasi itu memberikan kebebasan mendirikan partai. Kok sekarang MK mengaku dia diamanati untuk menyederhanakan partai politik. Siapa yang ngasih amanat kepada MK? Berapa saya jawab? Saya tanya kan mesti dengan MK. Iya. Baik. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan awal nih. Apa tuh? Siap. Ada yang penasaran nih, Bang. Apa yang saya nih? Tanya aja. Kembali ke pertanyaan ini. Pertanyaan awal katanya, Bang. Jadi 2024 apa yang mau ditanya? Angga nanya 2024, jadi gimana nih Bang Yusril? Maju apa enggak nih? Oh gitu, 2024. Ya. Yang paling penting bagi PBB, ya alhamdulillah sekali ini PBB lolos verifikasi faktual administrasi tanpa kami harus melawan di Bawaslu atau melawan di pengadilan tata usaha negara. Alhamdulillah lolos sekali ini itu berkat kerja keras dari seluruh jajaran partai dan saya berterima kasih kepada seluruh pengurus partai dari pusat sampai ke daerah yang memang saya instruksikan untuk all out supaya kita lolos verifikasi tanpa melakukan perlawanan ke Bawaslu atau ke pengadilan pun. Dan alhamdulillah itu sekarang kami akan ikut pemilu, ya mudah-mudahan pemilunya terlaksana ini tahun 2000. Iya dong Bang. Ya mudah-mudahan terlaksana, mudah-mudahan tidak terjadi krisis global yang berdampak luas kepada ekonomi bangsa kita dan sebagainya. Dan harapan kita juga ya sekali ini PBB masuk ke DPR. Kenapa? DPR-nya ini lemah sekali ya. Kami dulu pengalaman 99 ya, PBB itu dengan 13 orang itu bisa menghentikan sidang MPR, menghentikan sidang DPR.
kemudian semua fraksi lobby, dan Mhm. anehnya partai-partai besar pada waktu itu datang ke ruangan fraksi PBB. Saya masih ingat misalnya almarhum Pak Sabam Sirait, almarhum Mhm. Pak Sofyan Sofian pada waktu itu anggota PDIP, nanya sama saya, bos, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi kita tuh kecil, tapi kita didengar oleh partai yang lain. Dengan Dan saya kira dipertimbangkan. Iya. undang-undang yang kita bikin ya, coba lihat Ah. undang-undang KPK, undang-undang MK, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang PPATK, undang-undang Mhm. TNI Polri, undang-undang kepolisian, itu di zaman saya dibuat. Dan sampai sekarang Mhm. Anda lihat, dan itu reformasi besar-besaran, pemisahan TNI Polri. Pengadilan itu pada waktu itu di bawah Menteri Kehakiman, ya. Hakim-hakim itu Ya. saya ngangkat. Oke. Kita pisahkan, sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Agung, satu atap di Mahkamah. Mhm. Itu reformasi yang Mhm. luar biasa terjadi pada Ya. zaman Ibu Megawati menjadi presiden. Dan saya Oke. bersyukur pada waktu itu saya ditunjuk beliau sebagai Menteri Kehakiman yang membantu beliau. Jadi kalau kami nggak ada, PBB nggak ada, Anda sendiri kan orang, ya, Hamdan Zulfa itu orang Ya. PBB yang kemudian jadi ketua MK. Cukup banyak Oke. ahli-ahli hukum dan ekonomi yang bergabung kalau sekiranya tidak ada di DPR, ya, karena persoalan Mhm. sistem pemilu proporsional terbuka itu, yang rata-rata Ya. yang punya duit, ya celakanya orang yang gabung ke PBB itu nggak punya duit semua. Baik. Baik. Partai Islam itu kan Dan kalau cari duit susah, mana ada konglomerat mau menyokong partai Islam, apalagi partai oke. konglomerat non pribumi. Nggak mau dia Baik. dukung partai. Bang, yang bikin Angga penasaran PBB itu itu satu kata organisasi aja, Bang. moderat sebenarnya. Ini kayak menanti Megawati kemarin memberikan pernyataan. Iya. Bang, kalau Abang, ini pertanyaan dari Angga dan juga mungkin banyak orang yang penasaran juga Ini nih. juga kan. Saya juga penasaran. Untuk 2024, Abangnya pribadi akan nyopras-nyapres nggak, Bang? Ya, kemarin itu Pak Jokowi bicara eksplisit begitu, dan saya Ya. sendiri terus terang saya kaget beliau bicara seperti itu karena saya tidak Bener, Bang, beneran kaget menduga nih, Bang. sebelumnya. Ya, kaget juga saya karena seperti Ah, kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada sinyal-sinyal, ya, sinyal, tapi tidak sinyal. Aha. misalnya bahwa ada pemimpin yang sungguh-sungguh itu yang rambutnya putih, yang Iya. capek begitu. Nah, Oke. orang ngatakan, oh kalau gitu Pak Jokowi ini Mhm. memberi sinyal untuk mendukung Pak Ganjar. Terus ada lagi Baik. sinyal-sinyal, oh ini mendukung Pak Prabowo. Ya saya sih diam Aha. aja. Tapi tiba-tiba Aha. kemarin Pak Jokowi bicara eksplisit, nggak bicara Iya. sinyal-sinyal lagi. Nah, Iya. bagi saya, Iya tuh. ya saya hanya manusia, ya hanya tahu yang Aha. zahir, batin itu Aha. urusan Allah, ya. Iya. Tapi yang saya Iya. tangkap yang zahir itu ya dari bahasa tubuhnya, dari ucapannya itu terbuka, disiarin langsung oleh TV, semua Baik. ditonton ke Iya, masyarakat, ya. dan saya pikir ya sesuatu yang ya, mungkin layak kita pertimbangkan ya Ya, bagaimana iya. ya, saya kira sekali salahnya sesekali Oke. coba. Ya, saya selalu Baik. katakan pada Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi, ya, Bapak itu Hmm. sukses dalam banyak hal, mengelola ekonomi, boleh dikatakan Bapak berhasil, Hmm. bangun infrastruktur berhasil, menangani masalah pangan, Bapak boleh dibilang berhasil, menjaga stabilitas politik, alhamdulillah berhasil. Satu yang Berhasil lemah, juga. Baik. apa Prof bilang? Yang lemah itu pembenahan hukum, baik perumusan Oh, norma maupun penegakan hukumnya, itu boleh dikatakan Pak Jokowi tidak berhasil. Nah, saya Baik. pikir dan banyak. selama Perlu. ini presiden kita itu, wakil presiden kita dari tahun 45 sampai sekarang itu belum pernah ada ahli hukum. Iya. Ya, sekali coba diberi kesempatan Berarti ya. pada ahli hukum untuk membenahi negara ini. Ini kan jadi lain. Oke. Soalnya. Oke. Baik. Oke. Baiklah. Abang, terima Bang kasih Yusril, waktu untuk saya menganggap jawabannya iya berarti. Biar sama-sama lebih merombak Oke. hukum di Indonesia. Begitu Abang, kan, terima ya? kasih untuk waktunya ya, Bang. Sudah Ya, mengganggu sama-sama. cukup lama ini. Terima kasih banyak Terima sudah kasih. wawancara saya pagi. Iya, Baik, Baik, terima terima kasih, banyak. Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara dan Ketua Umum PBB. Terima kasih, Abang. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.